Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila mu'allif hadal kitab al-Imam al-Alim al-Allamah Sharafuddin Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ila jami'i talamidhi fi hadal ma'had lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد ونواصل الدراسة في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن ونواصل إلى الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الباب الثالث utawi bab kang kaping 3. Al-babus salisu utawi bab kang kaping 3, bab yang ketiga iku fi ikrami ing dalem mulyaake. Fi ikrami ing dalem mulyaake, di dalam memuliakan ahli Qur'ani, wong ahli Qur'an. Dalam memuliakan orang ahli Qur'an, wa nahyi lan nyegah an izaihim saking ngelarani ahli Qur'an. Wa nahyi an izaihim lan nyegah saking ngelarani wong ahli Qur'an, dan melarang untuk izaihim menyakiti orang-orang yang ahli Qur'an. Judul kita yang bab ketiga adalah tentang bagaimana kita memuliakan dan apa saja dan larangan untuk kita menyakiti orang-orang ahlu Quran. Qala Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, dawuh sapa Allah azza wa jalla, waman lan utawi sapa wong, waman lan utawi sapa wong, yu'azzim iku yu'azzim ngagungake sapa man, iku yu'azzim ngagungake sapa man, dan barang siapa yang mengagungkan sya'airallahi ing pira-pira tetengere Allah, sya'airallahi ing pira-pira tetengere Allah, barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, fa innaha mongko setuhune ta'zim, fa innaha mongko setuhune ta'zim, maka sesungguhnya ta'zim atau mengagungkan orang-orang yang ahli Quran iku min taqwal qulubi, saking takwane ati, iku min taqwal qulubi, saking takwane ati. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hatinya bertakwa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala.
Siapa itu sya'airallah, yang kita harus mengagungkan sya'airallah? Itu bahasanya adalah sya'airallah, syiar-syiar Allah. Apa? Siapa yang termasuk ke dalam syiar-syiar Allah? Adalah orang-orang yang ahli Quran. Ya, orang-orang yang ahli Quran ini adalah orang-orang yang menjadi sya'airallah, syiar-syiarnya Allah yang ada di muka bumi. Maka kita harus menghormati ahli Quran, karena tafsirannya begitu. Siapa yang harus wa man yu'adzib sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hatinya bertakwa. Pertanyaannya, siapa syiar-syiar Allah? Ahlul Quran, orang-orang yang ahli Quran. Dan dulu ya, standar orang alim itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan menguasai ilmu yang lain. Itu dulu. Ya sampai sekarang lah. Ya kalau cuma hafal saja itu punya satu kemuliaan, satu keistimewaan memang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi untuk bisa dikatakan alim itu belum. Ya. Yang baru hafal Quran itu belum bisa dikatakan alim. Terkadang kita masyarakat itu memandang bahwa kalau dia sudah hafal Quran dia alim. Nah ini suatu masalah di masyarakat dan juga tantangan untuk kita semua. Ya, tantangan bagaimana? Ketika kita sudah hafal Quran, oh berarti kita sudah diarah-arah bahwa Anda adalah orang yang alim. Ya, Anda adalah orang yang alim karena sudah hafal Quran. Padahal standar untuk orang alim itu adalah ya dia hafal Quran dan menguasai ilmu yang lain. Ya, ada nilai plus ketika hafal Quran, mesti ada nilai plus. Orang alim, orang yang menguasai ilmu-ilmu itu alim. Tapi ketika mereka hafal Quran maka ada nilai tambah, ada nilai plus. Ya, zaman dulu ulama-ulama zaman dulu itu rata-rata, hampir rata-rata itu hafal Quran. Ya, para ulama-ulama itu hafal Quran. Imam Syafi'i dia hafal Quran. Kita tahunya kan kita belajar fikih Imam Syafi'i. Loh, Imam Syafi'i itu dari kecil sudah hafal Quran. Dari umur 7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun, bayangkan hafal Quran. Umur 10 tahun beliau hafal satu kitab hadis Muwatta. Hafal beliau. Ya, umur 10 tahun. Tuh, ya. Kalau kita melihat kepada ibrah atau pelajaran daripada kisah Imam Syafi'i ini, oh berarti Al-Quran itu bagus untuk diutamakan dari belajar yang lain. Beliau kan hafal Quran dulu, baru hafal hadis ya. Setelah hafal Quran, hafal hadis, baru ngaji sama Imam Malik. Beliau itu setelah hafal Quran, hafal hadis, ngaji bertahun-tahun sama Imam Malik. Habis itu beliau juga ngaji dengan salah satu murid terbaiknya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Muridnya nggak ketemu karena lahirnya Imam Syafi'i itu tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Jadi nggak ketemu beliau dengan Imam Abu Hanifah, tapi ketemu dengan murid terbaiknya dari Imam Abu Hanifah. Jadi beliau belajar mazhab Maliki, beliau belajar mazhab Hanafi, kemudian akhirnya beliau membuat suatu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Ya, mazhab tersendiri. Beliau luar biasa. Quran ya hafal, hadis ya hafal, ilmu-ilmu yang lainnya juga top lah. Bahasanya juga keren. Belajar langsung dengan orang-orang pedalaman yang Arabnya masih murni, belum tercampur dengan belum terkontaminasi atau tercampur dengan bahasa-bahasa luar. Bahasanya masih murni kayak Al-Quran lah, bahasanya murni. Itu Imam Syafi'i. Ya, jadi standar orang alim itu bukan pada hafal Quran. Ketika dikatakan ahli Quran, apakah hanya orang yang hafal Quran dikatakan ahli Quran?
Enggak. Orang yang hafal Quran yang dikatakan hafal Quran, bukan ahli Quran. Jadi siapa itu ahli Quran? Yang hafal Quran, dia menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Itu ahli Quran. Ya. Kalau cuma hafal Quran namanya ya hafiz Quran, hafal Quran. Tapi kalau ahli Quran belum cukup hanya dengan hafal Quran dikatakan ahli, tapi dia bisa mengetahui cabang ilmu-ilmu yang lain yang menunjang pemahaman terhadap Al-Quran. Kalian hafal Alfiyah Ibnu Malik, tapi kalau nggak paham isinya, kalian nggak bisa dikatakan ahli nahwu. Tapi saya hafal Alfiyah 1000 bait, emang apa masalahnya? Ya, ilmu nahwu, ahli nahwu itu ketika memang ilmu nahwu sudah meresap di hatinya, di pikirannya, tanpa kitab pun dia sudah bisa menjabarkan dengan detail, bisa menjelaskan dengan detail tanpa kitab pun. Ya, itu berarti dia ahli nahwu. Tapi bukan ngomong asal ya, tanpa kitab ngomong asal enggak, tanpa kitab tapi ngomongnya sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Tetap artinya dia sudah belajar banyak sekali kitab tentang nahwu, akhirnya dia menjadi ahli nahwu. Begitu. Ya. Bukan hanya kok hafal Alfiyah. Orang anak-anak kecil disuruh hafal Alfiyah bisa kok. Anak-anak SD tuh yang udah ngajinya bisa, suruh hafal Alfiyah. Bisa ya. Bisa. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Sekarang lagunya sudah ada kan. Dia tinggal dikasih aja lagunya nih, coba ikutin lagu ini, hafalin ini teksnya. Hafal ya. Kalian aja bisa hafal surat An-Nas, surat Al-Falaq ya kan, sampai 1 juz 30, masih kecil bisa hafal. Bisa. Artinya apa? Ahli itu bukan sekedar hafal. Ya, ahli itu memang sudah pikiran dan hatinya dia sudah merasuk. Ya, dia paham banget. Jadi ketika ada suatu masalah dia bisa menyelesaikan masalah itu yang berkaitan dengan keahliannya, ya. Dan bisa menjelaskan dengan secara detail, itu baru ahli. Kalau belum bisa, hanya bisa memberikan suatu hafalan, ya, itu belum bisa. Hafal kamu Alfiyah, hafal, tapi itu belum menunjukkan dia ahli nahwu. Sama juga dengan hafal kamu Al-Quran, hafal, tapi itu belum menunjukkan dia ahli Quran. Ya, jadi ahli Quran itu siapa? Yang hafal Quran dan menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran, maka dia bisa dinamakan ahli Quran. Dan dia nantinya akan termasuk ke dalam sya'airallah, orang-orang yang merupakan penyiar keislaman, penyiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, lan dawu sapa Allah taala, wa man yu'azzim, lan sapa wong iku yu'azzim, ngagungake sapa man. Atasnya udah ada, enggak perlu diartiin lagi. Ya. Enggak perlu diartiin lagi biar kalian tuh bisa hafal gitu. Bisa walaupun tanpa diarti udah ngerti. Jadi kalau kata-kata yang udah ada tidak perlu diartiin, tidak masalah. Jadi nggak terlalu penuh kitabnya. Yang sudah ngerti ya pasti diartikan. Wa man yu'azzim, lan sapa wong iku yu'azzim ngagungake sapa man hurumatillahi ing pira-pira kemuliaane Allah. Barang siapa yang mengagungkan kemuliaan Allah, fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi man iku khairun lahu, luwih becik lahu marang sira inda rabbihi, ing dalem sandinge Gusti Allah Ta'ala, ing dalem sandinge Rabbihi, pangerane man, Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan kemuliaan Allah,
maka fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan kalian. Barang siapa yang mengagungkan kemuliaan Allah, ya ini yang termasuk kemuliaan Allah, ya orang-orang yang ahli Quran. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah taala, waqfid lan ngesorono sapa sira, bersikap tawadhulah, waqfid dan bersikap tawadhulah. Khafadha itu kan khafad jer di bawah, artinya apa? Ya tawadhu. Janahaka ing awak siro, bersikap tawadhulah dirimu lil mukminina marang wong kang iman. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya bersikap tawadhu, ya, bersikap tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Itu bukan kok kalian harus merendah diri, merendahkan harga diri. Enggak boleh kalau merendahkan harga diri di depan orang lain, ya, enggak boleh. Tapi kalau bersikap tawadhu itu boleh, ya, rendah tapi bersikap tawadhu. Bukan kok merendahkan harga diri, enggak boleh. Enggak ada ceritanya manusia itu boleh merendahkan dirinya di hadapan manusia yang lain. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah taala, walladzina lan utawi wong akeh yu'zuna kang ngelarani sapa alladzina, walladzina lan utawi wong akeh yu'zuna kang ngelarani sapa alladzina, dan orang-orang yang menyakiti al-mu'minina ing wong mukmin, al-mu'minina ing wong mukmin lanang, ing pira-pira wong mukmin lanang, wal mu'minati lan pira-pira wong mukmin wadon. Siapa yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bighairi kelawan liyane maktasabu, bighairi maktasabu kelawan liyane perkara kang nglakoni sapa al mukminin wal mukminat bu ingma, faqad ihtamalu mongko teman-teman ihtamalu nanggung sapa alladzina buhtanan ing kebohongan, wa ismam mubina lan dosa kang pertelo. Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan di luar apa yang mereka lakukan, di luar apa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, maka dia akan menanggung, ya, alladzina tadi, dan mereka itu yang menyakiti tadi akan menanggung buhtanan kebohongan mereka, wa isman mubina, dan dia akan menanggung dosa yang jelas. Tuh, jangan kita menyakiti orang lain terhadap apa yang tidak mereka lakukan, ya. Jangan nyakiti orang lain terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Dia misalnya, dia itu sudah jujur, tapi kita tuduh dia berbohong. Nah, itu berarti yang menuduh dia akan menanggung kebohongannya. Ya, ada orang tidak maling, enggak maling, kemudian ada yang menuduh dia itu maling. Berarti yang menuduh inilah yang akan menanggung dosanya, terus dia akan mendapatkan juga dosa fitnah kalau dia ngerti. Ya, dia ngerti yang dia bohong, sengaja berbohong, dia sudah mendapatkan dosa memfitnah orang lain, ya.
dan dia juga akan menanggung itu tadi ihtamalu buhtana wa isman mubina, dia akan menanggung dosa yang jelas. Ya, jadi jangan menyakiti orang lain terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Ya, kalau dia nggak melakukan sebuah kesalahan, jangan ada-adakan. Ya, orang mukmin yang lain tidak berbuat salah, kita ngomong dia berbuat salah, itu enggak benar. Jangan. Makanya kan kita disuruh untuk berhusnuzon kan. Kita harus berhusnuzon kepada orang lain, jangan suuzon kepada orang lain. Kita harus husnuzon. Ya, husnuzon. Enggak boleh enggak. Tuh. Enggak boleh. Misalnya ada ya Farhan, Hafiz, Abbas, Pano ngerokok misalnya. Ya, mereka ngerokok. Ubay gak ngerokok, tapi ikut ke kumpulannya. Terus kan dipanggil, ini ngerokok, kamu ngerokok, ini kamu ngerokok. Ubay ngomong, enggak. Terus si Pano ngomong, dia ngerokok Ustaz. Nah itu apa berarti? Dia menyakiti orang mukmin yang lain atau kawannya terhadap apa yang dia tidak lakukan. Paham ya? Itu contoh kecilnya. Contoh yang kecilnya. Ini 4 orang ngerokok, terus ada 1 orang nggak ngerokok, tapi ikut di majelis itu. Ya, majelis itu ikut duduk gitu. Terus dipanggil, ini ngerokok. Ini enggak, tapi dituduh. Nah, itu berarti menyakiti orang lain, menyakiti orang mukmin terhadap apa yang tidak dia lakukan. Itu jujur-jujur aja. Kita itu harus berbuat jujur. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Kalau tidak melakukan ya tidak, kalau melakukan ya iya melakukan. Wa fil babi lan ing dalem lan iku ing dalem bab hadisu Abi Mas'ud Al-Ansari utawi hadise Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadisu Ibnu Abbasin lan hadise Ibnu Abbas al-mutaqaddimani kang dadi dingin karone. Yang mutaqaddimin yang dulu, yang sudah ada dijelaskan, ya, sudah duluan fil babisani ing dalam bab kang kaping 7 di bab yang kedua. Apa sih sya'airullah? Di sini keterangannya sya'airullah ma'alimudinihi, ya, ma'alimudinihi, orang-orang yang mengajarkan agamanya. Itu lebih ke situ. Jadi orang-orang yang paham agama, ya, lebih-lebih lagi kalau dia hafal Quran, memang ahli Allah, ya. Kan ada juga salah satu hadis orang yang hafal Quran adalah ahlullah. Orang yang hafal Quran adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari, lan saking Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, apa qala dawu sapa Abi Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah, ing setengah saking ijlalillah, ngagungake Allah Ta'ala, iku ikrama zisyaibatil muslimi. Ikrama zisyaibatil muslimi, ikrama muliaake, ikrama muliaake zisyaibatil muslimi, wong kang anduweni umur kang muslim, orang yang tua, orang muslim yang sudah tua. Salah satu daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan orang muslim yang lebih tua. Ya. Jadi sama orang tua kita harus hormat, itu sebagai tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hormat berat, bukan. Ya, itu mah PBB. Menghormati orang tua, ya, yang lebih tua dari kita dihormati, gitu, ya. Jangan tidak menghormati kepada orang tua, apalagi orang tua ini
adalah orang-orang yang ahli ilmu, harus lebih ta'zim lagi, harus lebih memuliakan lagi. Ya karena apa? Karena ilmu yang dia bawa. Satu, karena orang tua, kita harus menghormati orang tua. Kedua, ahli ilmu, kita harus menghormati ahli ilmu. Ya. Maka kalau berkumpul ini di satu orang sudah tua, ahli ilmu, hafal Quran, hafal hadis, sempurna. Ya. Kita memang harus benar-benar menghormati orang-orang yang seperti ini, tanda bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamilil Qur'ani, lan wong hafal Quran. Wa hamilil Qur'ani, lan wong hafal Quran. Ada syarat lanjutannya rupanya. Enggak berhenti di wa hamilil Quran. Wa hamilil Qur'ani, lan wong kang hafal Quran, ghairil ghali fihi, kang orang ngelewati wates fihi ing dalam Quran. Orang hafal Quran yang ghairil ghali fihi, tidak kelewatan, tidak melampaui batas. Orang hafal Quran tapi kelakuannya melampaui batas wajar, berarti ya kalau mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan, ya nggak harus menghormati. Ya, kalau pemahaman terbalik, ini kan ada dalam usul fikih ada yang namanya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kita disuruh untuk memuliakan orang-orang ini sebagai tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya menghormati orang-orang yang hafal Quran. Tuh, berarti harus hormat kepada orang yang hafal Quran. Tapi lanjutannya ghairil ghali fihi, yang tidak melampaui batas. Paham itu? Ini ada nanti kita ada namanya usul fikih di kelas 4. Mulai ada usul fikih, itu nanti ketemu mafhum mukhalafah. Ya kayak tadi ya, kita disuruh untuk menghormati orang ini sebagai tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang disuruh adalah hamilil Quran, orang-orang yang hafal Quran. Jadi kita harus memuliakan orang-orang yang hafal Quran sebagai tanda mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lanjutannya ghairil ghali fihi, yang dia tidak melampaui batas. Ya, yang dia tidak melampaui batas. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kita tidak diharuskan menghormati orang yang hafal Quran tapi kelakuannya melampaui batas. Hafal Quran dia tapi suka banget maksiat, dugeman hayu, diajak miras hayu, ya, diajak nyolong hayu, ya, apa aja hayu. Ya, ini apa? Melampaui batas. Bahkan seharusnya orang-orang yang hafal Quran itu kan menjaga akhlak, menjaga perilaku dari sesuatu yang itu dipandang tidak baik. Ya, dipandang tidak baik walaupun itu boleh. Paham? Paham? Orang-orang yang hafal Quran itu harusnya menjaga diri dari sesuatu yang dipandang tidak baik, sekalipun itu sebenarnya boleh. Apalagi yang enggak boleh. Kalau ada orang yang hafal Quran tapi sukanya maksiat, ya, suka dugeman, suka main cewek gitu misalnya, suka maling, suka fitnah orang, suka mengadu domba orang, berarti pemahaman terbaliknya tadi apa? Kita tidak diharuskan untuk memuliakan. Lanjutannya wal jafi anhu, lan abai anhu saking Quran. Tidak serius. Jafi itu gak serius. Wal jafi anhu, dan dia enggak serius dalam mengkhidmah Al-Quran. Ya, dia gak serius dalam mengkhidmah Al-Quran. Dia mungkin dikatakan pernah hafal,
habis itu abai, bukan ubay, ya, abai, tahu abai? Jadi los lah, sudah keluar pondok, ya, hafal Quran di pondok, keluar pondok, los, saya nggak mau ngaji lagi, nggak diulang lagi, itu abai, ya, abai, dia nggak serius. Di pondok dia hafal, ketika pulang dari pondok belas. Quran nggak dibaca, Quran nggak dibuka, sampai orang tuanya itu gumun lah. Ini katanya hafal Quran di pondok kok di rumah nggak pernah ngaji, ini gimana? Ya, berarti dia apa? Abai, ya, bukan ubay. Abai, jangan jadi orang yang abai. Ya. Ketika Anda sudah hafal Quran, ya pertahankan itu. Susah Ustaz, nggak lancar-lancar. Justru disitulah pahalanya. Jangan mikir lancar, ya. Jangan mikir lancar. Ya kita berusaha untuk lancar, tapi kelancaran itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun susah banget untuk lancar, teruslah berusaha, karena sebesar usaha kita, maka sebesar itu pula kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Allah itu pengen ngetes kita loh. Kita nggak lancar-lancar, Allah itu mau ngetes kita seberapa serius kita, ya, seberapa serius kita terhadap merumat Al-Quran. Kalau nggak serius, udah nggak lancar UI, berkali-kali nggak lancar, berhenti dia nggak mau ngelancari, berarti sudah hafal Quran, oh berarti dia kurang serius. Ya, Al-Quran ini ya diperuntukkan untuk orang-orang yang serius, ya. Logikanya aja, kalian kalau ngejar-ngejar saya kan harus serius, ya kan? Kalau nggak serius, ya nggak akan diterima. Lagunya apa itu? Stay tune, setelan cuek. Cuek dulu saya supaya tahu kamu itu effortnya bagaimana, gitu kan? Nah, itu bahasa kalian. Ya begitu juga Quran. Ya. Kalaupun susah ngapalnya, oh berarti diuji keseriusannya sama Allah. Serius enggak sih ini mau ngapal Quran? Ya, serius enggak sih? Diuji dulu. Kalau serius, ya terus. Ya. Badai akan ku terjang, lautan akan ku seberangi, ya. Gunung pun akan kulangkahi. Itu kalau serius sih. Jadi apa? Godaan apapun yang menghambat kalian dalam menghafal Quran, apapun itu yang menjadi penghalang kalian menghafal Quran, lika-likunya, jalannya tanjakan, turunan, miring dan macam-macam, itu lika-liku dalam menghafal Quran. Kalau kalian serius itu nggak jadi masalah. Ya, memang itu memperlambat kalian menghafal Quran, tapi itu nggak jadi masalah. Jelas kan? Oke. Kemudian lanjutannya, siapa lagi yang harus kita muliakan? Wa ikrama lan muliaake dzis sultani. Wong kang anduweni kekuasaan, orang-orang yang punya kekuasaan. Ada lagi lanjutannya, syaratnya al-muqsiti, kang adil. Yang adil, pemerintah yang adil kita muliakan. Pemerintah yang enggak adil, ya kita kritik saran. Jangan dibiarkan, jangan dimuliakan. Jangan dimuliakan, ada salah. Kita muliakan, tapi kita harus memberikan kritik dan saran. Jangan diam, ya. Jangan diam. Tuh. Kalau ada pemimpin yang adil, kita muliakan. Kalau ada pemimpin yang tidak adil, kita tetap harus menghormati, ya. Kita harus tetap menghormati dan juga harus menyampaikan kritik saran. Jangan diam. Gitu ya. Rawahu Abu Dawud, ngeriwayatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa huwa hadisun hasanun, dan utawi iki hadis iku hadisun hasanun, hadis kang hasan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.